Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu di dalam pengajaran, yaitu di dalam Maranatha Bible Study. Dengan kita akan dengar pengajaran tentang kecerdasan emosional. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan, bila kita siapkan hati kita dan sebelumnya kita datang kepada Tuhan, kita katakan pujian ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Katakan kepada Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi. Kami senang jumpa dengan saudara dan kami percaya saudara dan kita semua sedang menjalankan secara pelan-pelan dan tentunya dengan bertahap dan proses untuk melakukan kecerdasan emosi. Sebab kecerdasan emosi ini menentukan saudara sebagai pemimpin, baik itu dalam rumah tangga maupun pribadi dan yang lain, 80%. Nah saudara, kita masuk pada hari ini nih, judulnya adalah kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi saudara itu membuat saudara menjadi pemimpin efektif. Efektif itu adalah tepat guna. Jadi tidak perlu kita banyak keliling-keliling. Lebih tepat lagi kita masuk lagi dengan kata lain, efektif dan efisien. Efisien itu adalah kita bisa menghemat waktu, kita bisa menghemat tenaga dan bahkan keuangan. Nah, soal pemimpin atau kepemimpinan kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu,
Jadi saudara bisa lihat pemimpin itu yang bagaimana. Jadi bukan asal-asalan namanya pemimpin, bukan. Dan nanti kita masuk lagi yang berikut dengan singkat, lalu kita masuk kepada pementoran. Nah, sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami mau belajar lagi, berikan kami kemampuan, hasrat, dan Tuhan berikan kami kegairahan untuk kami melakukan kecerdasan emosi kami masing-masing, sehingga kami dapat menjadi pemimpin yang pemimpin efektif dan efisien, baik untuk diri kami maupun dalam keluarga kami, maupun dalam lingkungan, maupun dalam perusahaan, maupun di dalam gereja dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus silakan, dan kami mohon Tuhan yang campur tangan untuk memampukan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah, amin saudara sekalian. Kita masuk kepada kecerdasan emosi, membentuk pemimpin efektif dan efisien. Nah, kita masuk lagi di sini. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence itu merupakan soft skill. Memang kita sudah singgung tentang soft skill. Soft skill itu adalah bahasa Inggris yang ditimbulkan ketika dalam kita masuk kepada daring atau internet yang lain. Nah, saudara, skill itu artinya keterampilan. Soft itu lunak. Jadi saudara dilahirkan, saya dilahirkan itu mempunyai soft skill. Semua kita mempunyai keterampilan lunak. Nah, keterampilan lunak ini saudara bisa saudara tingkatkan, bisa. Ya kan, bisa. Nah, di samping itu kita mempunyai masing-masing itu hard skill, keterampilan keterampilan keras. Nah, itu tidak bisa diubah. Itu agak sulit diubah, tetapi itu pun kalau saudara sadar dan mau mengelola diri kita masing-masing, dan itu ada 4 kemampuan saudara yang sudah kita belajar, itu bisa walaupun pelan. Nah, tetapi kita lebih tepat adalah kita mengelola soft skill saudara dan saya. Nah, soft skill ini yang sudah dimiliki oleh setiap orang. Tadi saya sudah katakan kita memiliki soft skill semuanya, tidak ada kecuali, ya kan, termasuk seorang pemimpin. Seorang pemimpin pun itu ada soft skill. Nah, lalu kita masuk lagi di sini, saudara, kecerdasan emosional bukanlah sebuah anugerah, bukan bagi seseorang sejak lahir, tetapi merupakan sebuah soft skill yang terus menerus dilatih. Jadi saudara begini, saudara, kita sejak lahir sudah mempunyai soft skill, sudah ada. Nah, soft skill ini saudara kita bisa tingkatkan, bisa nih, asal saudara latih. Pelatihan, contoh, saudara mempunyai temperamen atau emosi tidak stabil, ya kan, marah, ya kan, ganas tiba-tiba ini. Nah, itu sudah menjadi hard skill saudara, tetapi saudara kita mempunyai soft skill, temperamen saudara dan saya juga sama, ya kan, kita emosi tidak stabil, ya kan, berangasan. Contoh kan seperti yang kita lihat Musa itu garang, ganas, emosional, dan bahkan dia kalau marah dia bunuh orang. Demikian juga dengan Raja Daud. Tetapi kalau saudara lihat
mereka juga sudah diubah. Demikian juga dengan Rasul Paulus, semuanya bisa diubah. Nah, jadi saudara sekalian, kita bisa diubah. Nah, waktu kita diubah, nah itulah dikatakan dalam Kolose, Efesus, Filipi, damai sejahtera Allah melampaui akal budi, melampaui akal sehat dan semuanya. Dan itu menguasai saudara, sehingga kita merasakan damai sejahtera di tengah-tengah masalah. Nah, tentunya tidak segampang itu kan. Nah, ini mesti dilatih. Jadi saudara, kita latih, kita belajar, kita semuanya belajar, dan itu dilatih. Nah, kita masuk menjadi pemimpin, tentunya harus melatih soft skill. Saudara, kita menjadi pemimpin yang level bawah dulu, ya kan, dalam rumah tangga, ya kan, bagaimana saudara bisa melatih, kemudian pelan-pelan di sekolah, demikian pelan-pelan itu di waktu kita kuliah, kemudian waktu kita kerja, waktu kita dalam gereja juga sama. Ini pelan-pelan, dia kan. Nah, ini tadi. Nah, harus, ini saya katakan tadi, ini ada kata harus. Jadi saudara tidak bisa, oh saya beginilah, tidak bisa. Saudara, kita harus melatih diri untuk memahami diri sendiri. Dilatih saudara. Saudara untuk memahami kesadaran diri kita sendiri. Lalu kita coba mengelola, memanage diri kita sendiri. Belajar, ini semuanya belajar nih. Demikian juga dengan pergaulan, ya kan, pergaulan, ya kan. Nah, saudara, saya mencontoh, saya dalam pergaulan dulu ini nih tidak bisa bergaul dengan asal-asalan, tidak bisa. Jadi saya itu mempunyai keangkuhan, mempunyai kesombongan, tetapi saya sadar bahwa ini tidak benar ini. Saya sadar saya tidak benar. Kemudian di dalam lingkungan dengan kawan-kawan tadi itu, saya selalu ngomong kasar itu. Ngomong kasar dan ngancam lagi. Kalau kamu tidak suka, nah tadi ini kan, ngancam. Saya sadar ini. Saya sadar tidak mungkin saya dari muda sampai ke tua model itu. Tidak bisa. Saya sadar, lalu mengelola. Nah, ini tentunya dengan Roh Kudus dan firman Tuhan, dan untuk memberikan bermanfaat bagi orang lain. Jadi akhirnya saya sadar saya ini ada di dalam sebuah keluarga, saya mesti menjadi berkat dalam keluarga yang saya bina, menjadi berkat bagi istri, bagi anak, kemudian bagi mertua, bagi ipar, bagi yang lain, kakek dan nenek ini nih. Jadi saudara, saya coba belajar ini. Nah, sehingga pada akhirnya mertua saya itu ngomong itu, bahwa dia yang paling sayangi adalah menantunya, namanya saya. Saya juga bingung ini kan. Dia bilang dia lebih sayang saya daripada anak kandungnya tadi. Nah, ini tadi itu diantar tadi. Nah, di sini tentunya kita ada menerapkan kepedulian, menerapkan empati. Jadi waktu saya mau ngomong, saya mesti pikir dulu. Kalau saya ngomong ini kepada mertua dan yang lain, demikian juga dalam kantor saya kan kerja waktu itu, saya mikir dulu mau ngomong ini. Ya kan, saya pikir dulu ngomong apa ini. Nah, demikian juga dalam gereja, pelan-pelan saya mengadakan perubahan. Ini semuanya harus dilatih, ya kan, dilatih ini. Nah, jadi saudara juga bisa. Jadi semua kita bisa. Contoh-contoh dalam Alkitab sudah disebutkan ada. Nah, kita masuk di sini lagi. Kecerdasan emosi memiliki hubungan positif yang sangat kuat dengan kepemimpinan. Jadi kalau saudara mau jadi pemimpin yang efektif dan efisien, saudara, kita mesti menerapkan kecerdasan emosional.
dan ini akan mempengaruhi hubunganmu dengan mereka ini. Karena kita diciptakan oleh Tuhan tidak hidup sendirian. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk saling tergantung sama satu yang lain. Saudara, kita diciptakan untuk saling terbergantungan. Saudara bergantung pada istrimu, pada suami, pada anak. Kemudian dalam kantor kita juga bergantung kepada pimpinan dan juga yang sesama. Demikian juga dalam gereja. Saudara tidak bisa katakan, oh ini aku sendirian bisa. Nah, kita saling terpergantungan. Memang Tuhan ciptakan seperti itu. Bisa katakan amin. Nah, itu kita ini tidak bisa independen, bukan, kita dependent. Ya kan, kita saling bergantung satu dengan yang lain. Nah, itulah sering kita sebut dan kita dengar dalam gereja itu adalah keluarga. Ya kan, keluarga. Jadi kita ini keluarga Allah, keluarganya Tuhan. Nah, itu kalau dalam gereja. Tetapi kalau di luar gereja, dalam lingkungan di luar, kita pun memperluas kerajaan Allah. Kita memperluas kerajaan damai sejahtera itu kepada masyarakat yang lain. Nah, saudara, kecerdasan emosional memiliki peran yang sangat berarti terhadap kapasitas individu untuk bekerja sama, teamwork. Ya kan, tadi saya sudah singgung, ketika saudara sadar, saudara punya empati. Kalau mau ngomong itu kita hati-hati. Kalau kita ngomong, nyakit tidak hati orang itu. Kalau kita ngomong, orang itu bisa tersinggung enggak ini? Nah, saudara, kita tidak bisa asal ngomong, keplas-kepus, ngancam-ngancam lagi. Kalau kamu tidak setuju, nah tadi kan, aku cabut. Nah, saudara, itu bukan seorang pemimpin, itu bukan. Jadi saudara sadar dulu. Nah, kalau sudah sadar, ingat di sini adalah sadar dulu. Ketika saudara sadar, lalu saudara bisa membina hubungan satu dengan yang lain dengan lemah lembut. Contoh lagi seperti Musa. Ya kan, Musa itu saudara, dia dikhianati oleh pemimpin di bawah dia. Bagaimana dia juga mau dibunuh oleh pemimpin-pemimpin dia. Tetapi apakah Musa langsung bunuh seperti dulu? Dia hendak. Dia menjadi manusia yang paling lembut, dan dia adalah manusia yang mempunyai iman yang teguh. Jadi kalau sudah mau mencari iman yang teguh, saudara jadikan Musa sebagai mentor. Dan nanti kita akan belajar di situ. Jadi kita bisa jadikan Musa itu sebagai mentor untuk iman yang kuat. Nah, saudara, kita bisa kerjasama. Itu namanya teamwork. Tapi saudara, kita harus naik lagi di atas teamwork. Yaitu apa itu? Kolaborasi. Atau dalam bahasa Inggris itu collaboration. Kita tidak perlu nunggu. Oh, ini bukan bagian saya. Ya kan, saya datang ke gereja umpama tadi, bukan tugas saya nyambut tamu. Ya kan, ya sudah, dia duduk diam-diam. Nah, tetapi kalau kita bisa teamwork sebagai kolaborasi, bukan tugas saudara, saudara sudah siap. Baik itu mungkin pakai dasi, mungkin ya kan, pakai batik ini kan, atau pakai jas mungkin ya kan. Saudara, jas itu bukan sebagai bos, bukan. Itu adalah jas kehambaan. Nah, jadi saudara, dia bisa sampai kepada kolaborasi secara efektif, mengelola stres. Dia bisa mengelola stres dirinya dan mengelola stres orang lain. Nah, disinilah yang dikatakan itu kepedulian. Kita mesti mempunyai kepedulian, care.
Jadi kita mesti ada kepedulian sesama kita. Jangan ke sesama saudara yang bukan anak Tuhan pun kita mesti adakan kepedulian. Jangan begini, oh ini bukan anggota gereja kami, itu anggota gereja lain. Oh enggak, kita bantu, apanya kita bantu, tetapi bukan mereka mesti pindah, bukan. Sudah kita bantu, dibangun, nah sudah kamu kembalilah ke gereja kamu. Nah itu namanya kolaborasi. Jangan kita terkenal dengan suka mencuri, mengelola stres, dan kemudian memimpin orang lain secara efektif, tepat guna. Saudara bisa katakan amin? Saudara mau seperti ini, amin? Nah, kalau kita bisa model begini, saudara, saya jawab, hidupmu dalam diri saudara sendiri ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, damai sejahtera yang kuberikan pada kamu berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Dalam dunia ini saudara, engkau pasti haus. Ya kan, diberikan uang masih kurang. Ya kan, diberikan kedudukan masih kurang. Ya kan, semuanya kurang. Tetapi kalau damai sejahtera Tuhan, saudara, kita bisa mengucap syukur dan kita katakan terima kasih Tuhan, cukuplah kasih karunia Allah. Nah, saudara, selain itu, kecerdasan emosional saudara membantu ini nih dalam meningkatkan kepemimpinan. Nah, saudara, kepemimpinan saudara dan saya tidak bicara lebih dalam kepemimpinan ini. Saudara bisa lihat pelajaran yang sudah lalu, apa itu kepemimpinan. Saudara jangan jadi pemimpin yang lemah, ya kan? Jangan menjadi pemimpin, ya banyak itu saudara yang kita sudah pelajari. Saudara jangan jadi pemimpin yang lemah dan menjadi ejekan atau menjadi kepemimpinan batu sandungan. Nah, saudara, itu dapat meningkatkan kepemimpinan saudara. Kepemimpinan itu dalam bahasa Inggris itu artinya leadership. Nah, kita juga belajar dari kepemimpinan Nehemia. Ya kan, kita sudah belajar beberapa pelajaran yang lalu. Saudara buka lagi. Memang dalam pelajaran ini memang kami sengaja tampilkan tentang kepemimpinan. Kami sengaja, lalu kami juga sengaja menjelaskan pada saudara jenis-jenis pemimpin. Pemimpin yang efektif dan efisien. Saudara ulangi lagi. Jadi saya katakan, saudara ulangi. Nah, pemimpin ini saudara tentunya itu di dalam ilmu manajemen ada, bukan tidak ada. Ilmu manajemen yang dipakai dunia dan yang dalam gereja itu sama. Prinsipnya sama. Hanya bedanya adalah tujuan di dalam gereja, pelayanan mereka adalah pelayanan kasih. Itu aja beda tadi. Bedanya kita adalah kasih. Nah, kasih itu bukan kasih apa, tetapi kasih agape. Nah, jadi saudara, itu meningkatkan kepemimpinanmu dan kita semua, kemudian dan kinerja, sehingga mempengaruhi efektivitas pemimpin, sehingga saudara menjadi pemimpin itu tepat guna. Jadi bukan tepu-teputar di sini, ya kan, tepu-teputar di situ, bukan. Namanya tepat guna. Saudara, sekali lagi kami tekankan, saudara belajar. Semuanya bisa katakan amin. Saya pun sudah model begini, tetap belajar. Ketika saudara berhenti belajar, saudara tidak naik kelas. Hidup ini perlu belajar. Jadi sekali lagi, perlu belajar sampai nafas yang terakhir. Dan kemudian terus melayani Tuhan sebisa saudara. Bisa katakan amin. Nah, saudara, kita masuk lagi di sini lagi, keterampilan, skill, kecerdasan emosional
sangat penting, sangat. Karena ini membutuhkan keterampilan, soft skill, atau faktor yang menentukan dalam membentuk pemimpin yang baik dan efektif. Jadi ini saya ulangi lagi sebagai kesimpulan dalam pelajaran ini saudara itu penting, bisa katakan amin. Sehingga ketika saudara menjadi pemimpin yang baik dan efektif, saudara akibatnya saudara menabung yang baik, saudara tuai. Ya kan, kita jangan memimpin dengan emosi negatif, dendam jadi pemimpin, iri hati menjadi pemimpin. Saudara akan ke bawah itu. Dan itu bukan itu menjadi racun dan merusak orang lain. Saudara, kita jangan sampai kepada merusak, karena saudara mempunyai kekuatan untuk membangun atau untuk merusak. Itu tergantung dengan saudara masing-masing. Tapi saran kami adalah, karena kita di dalam gereja, kita tentunya membangun dengan kasih, melayani dengan kasih. Bisa katakan amin. Jadi saudara, pemimpin yang baik dan efektif. Oleh karena itu, kita masuk ya, itu sangat diperlukan apa? Pelatihan. Saudara harus latih ini nih. Jadi untuk meningkatkan kecerdasan emosi saudara, itu latih. Ya kan, latih. Saudara tidak bisa diam-diam, lalu saudara sudah ngerti, latih, lalu terapkan. Ya kan, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Saudara iman pada Tuhan, iman kepada firman Tuhan, tetapi tidak lakukan, semuanya sia-sia. Jadi saudara latih, lalu lakukan. Ya kan, kecerdasan emosional yang berlanjut. Nah, saudara sini. Jadi kita tidak bisa, hanya hari ini stop, tidak bisa. Itu besok lagi. Terus ini nih, terus menerus. Kapan berhenti? Kapan kita berhenti adalah waktu kita kembali ke rumah Bapa. Amin. Jadi saudara, kita selama masih bisa melayani, bisa menjadi berkat, biarlah kita menerapkan kecerdasan, keterampilan. Yang setuju katakan amin, amin, amin ya. Nah saudara, apa yang saudara buat untuk Tuhan ini tidak sia-sia, tidak akan sia-sia. Itu diperhitungkan oleh Tuhan, dan Tuhan sudah catat. Saudara bisa baca dalam kitab Wahyu, perbuatan apapun yang saudara buat dicatat oleh Tuhan. Ya kan. Nah, kalau perbuatan yang tidak baik juga dicatat, tetapi saudara cepat minta ampun, minta dihapuskan, supaya jangan ketika kita meninggal Tuhan buka, nah kamu banyak yang buat ini, ya kan, kita jangan model itu, amin. Nah saudara, kita lanjut pengembangan. Nah ini mesti saudara dikembangkan terus menerus, ya kan, terus menerus. Ini adalah sebuah proses. Ini sebuah proses kecerdasan emosi. Nah ini terjadi hal yang ketiga ini nih. Saudara mempunyai hasrat. Bukan hanya, oh ya saya mau. Tetapi mempunyai hasrat, mempunyai sikap mental positif yang tulus dan usaha besar. Tentunya ada usaha besar. Saudara, apa yang saudara buat, saudara jangan takut. Amin. Tidak akan sia-sia. Saya katakan lagi, tidak akan sia-sia. Sambil menantikan kedatangan Tuhan dalam Ibrani, biarlah kita semakin giat dalam pertemuan, dalam ibadah. Ibadah itu bukan hari Minggu, hanya 2 jam ibadah, bukan. Ibadah itu adalah 24 jam. Ya kan ini. Nah, jadi saudara terus lakukan menjelang kedatangan Tuhan. Jadi artinya kita tetap saling tergantungan satu dengan yang lain. Ya kan, satu dengan yang lain. Kami membutuhkan saudara. Saudara butuh kami. Lalu kita kerjasama. Di samping kerjasama, kita tingkatkan menjadi kolaborasi.
Jadi saudara, kita lagi mengadakan pembangunan gedung gereja. Nah saudara sama-sama ya kan kolaborasi. Saudara mampu memberikan sumbangan 50.000 sebulan, kirim, enggak apa-apa, 50.000. Ya kan, saudaranya mampu 100.000, ya 100.000. Ini kan. Nah kalau kita rame-rame model itu, ya kan dana kan pasti terkumpul. Nah, jadi saudara, itu namanya kolaborasi, karena kita adalah saling bergantung satu yang lain. Saudara mampu memberikan 1 juta, 1 juta. Bulan depan 500.000, ya tidak jadi masalah. Ya kan ini. Ya kan, atau saudara mau memberikan lebih daripada itu. Nah, apa yang saudara buat untuk Tuhan tidak sia-sia, tidak, saya katakan tidak. Saya sudah ikut Tuhan ini sudah sejak umur 20 tahun saudara ini. Ya kan, dalam pelayanan saya melayani, banyaklah jatuh daripada bangun, banyaklah gagal daripada berhasil, tetapi terus, ya kan, terus. Itu tidak sia-sia. Ya kan, saya jawab tidak sia-sia, dan Tuhan tidak pernah berhutang. Semakin dalam Amsal mengatakan, semakin kita banyak memberi untuk Tuhan, saudara semakin kaya. Ada yang menghemat, dia hemat, luar biasa hemat. Aduh, hemat ini, tekan ini. Hidupnya selalu berkekurangan dia, ya kan. Nah saudara, seharusnya milik Tuhan, dia berikan, dia tidak memberi. Nah saudara, hidupnya semakin kekurangan. Nah saudara, Tuhan tidak inginkan saudara hidup miskin, tidak inginkan itu. Hidup miskin itu kalau saudara baca Alkitab, itu kutukan, ya kan, kutukan dari nenek moyang supaya saudara miskin. Tetapi kalau kita dalam Tuhan, kita kaya itu dalam roh, satu kaya, kedua jiwamu kaya, kemudian segala kebutuhanmu Tuhan berikan. Ada yang kelebihan, lebih itu untuk yang lain, mencukupkan yang kekurangan. Nah saudara, pemimpin besar itu diciptakan. Ya kan, nanti kita belajar tentang Timotius. Ya kan, bagaimana Timotius itu dipimpin oleh Rasul Paulus. Demikian juga dengan Yosua. Ya kan, sudah perhatikan dalam Yosua kan, Yosua sama Kaleb, bagaimana dia diciptakan melalui Musa sehingga dia jadi pemimpin. Demikian juga dengan Gideon dan yang lain-lain ini saudara. Jadi hari ini saudara, itu pemimpin itu diciptakan. Nah kebetulan dalam hari ini nih, di seluruh dunia ini itu terjadi krisis kepemimpinan sehingga dunia ini mengharapkan ada pemimpin global untuk menguasai dunia ini, dan mereka sudah sadar bahwa dunia ini butuh pemimpin global untuk seluruh muka bumi. Nah saudara, itu sudah dinubuatkan, Tuhan sudah kasih tahu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah jadi saudara, ini kita ciptakan pemimpin. Ciptakan itu dari anak-anak, dari sekolah minggu, diciptakan dari SMP, ya kan, SMA, kuliah dan yang lain, itu diciptakan. Bisa katakan amin. Nah saudara sekalian, ini membutuhkan mentor. Ya kan, tidak bisa dia langsung, oh aku jadi pemimpin, gak ada mentor, tidak. Itu butuh mentor. Nah nanti kita masuk pada hari ini nih, sebagian kecil dulu, apa itu mentor, nanti kita sambung lagi ini nih. Nah saudara, pemimpin itu memang diciptakan. Memang pemimpin tadi itu bukan dia langsung lahir secara jasmani tetap bisa jadi pemimpin, enggak. Itu diciptakan dulu. Saudara bisa lihat dalam Abraham, yang mentor itu Tuhan. Lihat Musa, lihat yang lain-lain. Nanti kita masuk kepada Timotius, ya kan, itu diciptakan. Memang secara lahiriah ada benih pemimpin, betul, itu ada itu. Jadi saudara sekalian,
pemimpin itu diciptakan. Maukah saudara menciptakan pemimpin? Ya kan, saya hari ini nih masih menciptakan pemimpin di bawah dengan harapan pemimpin itu menjadi pemimpin untuk meneruskan gereja dan yang lain. Bukan, nah ini nih, bukan kita ciptakan pemimpin model. Sorry ya, saya minta maaf dulu. Bukan pemimpin Yudas Iskariot, bukan. Ya kan, bukan itu. Nah saudara, kita masuk bagian pertama ini nih. Saya perlu mentor. Nah di sini jelas. Jadi saudara sadar dulu enggak ini nih, bahwa saudara perlu mentor. Sadar apa enggak? Kalau saudara sadar, ya puji Tuhan, ya kan. Kalau enggak sadar, saudara akan terus menerus jalan sendirian. Saudara, Alkitab sudah jelas mengatakan manusia itu seperti domba. Domba itu sekali dia jalan, dia makan sini, makan situ, rumput, dia jalan, bisa dia kembali ke kandangnya? Tidak bisa. Domba sekali jalan tidak bisa kembali ke kandangnya. Dia tidak tahu. Nah beda dengan kucing. Kucing jalan ke sana, jalan ke sini kan. Demikian juga dengan anjing kan, jalan sini, jalan situ. Demikian juga dengan monyet, ya, demikian juga dengan kelinci, demikian juga dengan harimau, gajah, yang lain. Semua hewan, semua ini. Dia jalan, dia pulang. Saudara juga sama. Saudara keliling sini, keliling situ, bisa pulang. Ikan salmon, ya kan, dari kecil dia sudah keliling-keliling sampai 15 tahun, di laut bebas 17 tahun, lalu dia kembali, ya kan, dia kembali naik gunung, ya kan, dia kembali untuk menetas, lalu kembali. Nah saudara, sudah 15 tahun jalan-jalan dia kan, dia tidak pernah kembali, tetapi Tuhan buat dia kembali. Dia tahu jalan pulang, dia tahu. Nah untuk domba, tidak tahu dia tidak tahu itu, ya kan, dia tidak tahu bahwa kakinya digigit oleh serigala, dia tidak tahu, ya kan. Kemudian buntutnya ditarik oleh singa, dia juga diterkam oleh harimau, dia tidak tahu itu, dia diam aja, ya kan. Ngelawan juga tidak ngelawan, dia tidak ngelawan. Nah Alkitab sudah katakan kamu sesat seperti domba. Manusia ini nih saudara punya otak, ya kan, punya kepintaran. Saya tahu kita semua mempunyai kepintaran, mempunyai strength, mempunyai kemampuan. Tetapi kelemahan saudara dan saya, sekali jalan salah, saudara tidak tahu, ya kan. Ajaran sesat pun tidak tahu. Dia makan, ya kan, diajak begini, ajak begitu, dia ikut. Nah saudara, akal sehatnya tidak jalan. Nah itulah sebabnya kita perlu mentor. Nah kita belajar di sini. Jadi saudara sadar dulu, saudara dan saya juga ini nih masih butuh mentor. Nah saudara, kita masuk di sini. Nah ini untuk saudara mempunyai menti. Saudara ada pertanyaan di sini nih. Apakah menti saudara memiliki hati untuk Tuhan? Nah ini, lihat dulu. Saudara jangan, oh ya nanti aku mentor ya. Nggak taunya hatinya untuk duit, hatinya cinta uang ini. Saudara lihat di sini, hati untuk Tuhan. Yang kedua, lihat orang itu menti nih, menti itu taat dan bersedia berkorban enggak? Nah ini nih, dia bersedia enggak untuk berkorban? Yesus mencari murid, ini semuanya kena ini nih. Semuanya masuk ke dalam kriteria itu. Tetapi untuk orang Farisi, ahli kitab, kalau hari ini nih boleh katakan S1, S2, S3, tamatan STT, tetapi apakah hatinya untuk Tuhan? Apakah mereka taat dan bersedia berkorban? Nah saudara, Yesus mencari 12 murid yang lain di hati untuk Tuhan. Nah selalu siapa yang sering datang kepada Anda minta nasihat atau saran? Saudara, Petrus entah-entah dia datang dia, ya kan,
entah-entah dia datang. Demikian juga dengan Timotius, sebentar-sebentar dia datang kepada Rasul Paulus. Jadi saudara lihat siapa yang sering. Ya ini, jangan ada masalah baru datang, itu juga tidak apa-apa. Tetapi di sini saudara kita pilih-pilih siapa yang sering datang kepada saudara untuk minta apa? Nasihat. Hari ini bisa melalui HP juga bisa, ya kan? Kapan-kapan ketemu tatap muka juga bisa. Ya saudara siapa yang sering? Nah saudara, ini mereka ini butuh mencari mentor ini. Nah lalu siapa yang tertarik pada bidang pelayanan saudara? Ada yang tertarik ini? Karena dalam pelayanan banyak itu, ya kan? Ada di bidang nyanyi, ada di bidang pengajaran, ada di bidang khotbah, ya kan? Ada di bidang misi, ada di bidang misionaris. Jadi saudara kemana? Ini kan ini. Nah saudara, apakah ada yang tertarik pada bidang pelayanan saudara? Nah tentunya kita semua mempunyai bidang berbeda-beda. Tidak ada yang semuanya dimiliki, tidak ada. Jadi secara garis besar, kalau sudah lihat dalam Efesus ada 5 jabatan: rasul, nabi, ya kan, guru, pengajar, penginjil. Ada 5 bidang ini. Nah itu secara dasar. Siapa yang berada dalam siapa yang berada dalam lingkaran pengaruh saudara. Jadi orang ini bisa tidak diubah. Ya kan, kalau dia tidak mau diubah, ya kan, ada Alkitab yang mengatakan dia pengen diajari namun tidak mengerti, tetap tidak mau mengerti. Saudara paling gampang itu Yudas Iskariot. Diajari tapi tidak mengerti. Ya kan, dan dia tidak mau mengerti. Beda yang 11 itu. Ya kan, saudara. Nah, jadi inilah secara dasar siapa yang menjadi menti saudara. Sudah jelas, amin. Nah, lalu kita masuk lagi di sini. Kita menyadari, nah ini kalau saudara sadar. Kalau saudara sadar bahwa kita memerlukan seorang mentor. Seorang mentor itu mempunyai bidang masing-masing. Saudara boleh punya mentor 5, boleh mempunyai mentor 10 juga boleh. Nanti kita akan belajar lebih dalam ini. Ya kan, mentor saudara tidak perlu 1. Ya kan, perlu banyak, tidak jadi masalah. Lalu saudara tanya lagi, apakah sering tidak tahu mendapatkan mentor dari mana? Saudara pengen mencari mentor ini, tapi bingung dari mana ya kan, di mana dengan siapa Nah saudara, kita masuk di sini. Saudara, ada beberapa garis besar. Saudara tidak usah bingung dari mana untuk saudara mendapatkan mentor. Nah, tidak usah bingung. Nah, kita masuk saudara perhatikan pelajaran ini, saudara terima, lalu terapkan dengan hasrat yang terus menerus sehingga saudara semakin cerdas. Nah, kita lihat di sini dulu ya. Nah, ini seorang pemimpin saudara juga bisa. Itu kita memerlukan, saya dengan cepat nanti kita sambung minggu depan. Saudara mentor di atasmu, mentor di atas, ya kan. Saudara juga perlu mentor dari organisasi lain. Kami di sini itu saya minta mentor dari gereja, bukan sidang Jemaat Allah, tetapi di bidang apa? Nah, di sini lagi saya minta di mentor itu di bidang sekolah minggu, kaum pria, wanita, yang lain-lain. Nah, tapi kami tidak minta pengajaran kita dengan mereka
itu ada yang perbedaan, walaupun sedikit. Tapi kami tidak minta dimentor di bidang pengajaran, tidak. Ini kan karena kita dalam GSCI ini nih, di seluruh dunia global sudah mempunyai 16 pengajaran, 16 yang sudah baku dan 11 pengakuan iman. Nah, saudara bisa minta mentor di bawah. Ya kan? Saya sebagai pemimpin, saya perlu mentor yang di bawah saya. Bisa itu, saya minta. Saudara tidak usah malu kok ini nih. Kemudian saudara juga bisa minta rekan, mentor lagi kan di bawah ini nih, di bawah saudara. Mentor berbeda organisasi. Jadi saudara waktu beda organisasi, kita mesti pilah-pilah dulu mungkin dia ini di bidang musik ini kan, dia minta di mentor. Nah dulu ada yang minta di mentor dengan kami, Pak bisa gak saya di mentor untuk melatih penari? Boleh, saya bilang tadi kami akan kirim. Lalu kami kirim, ya kan. Lalu dia tanya bayaran berapa? Enggak, kami ngajari dengan gratis. Ada lagi gajah lain, Pak bisa gak diajari kami untuk main drum? Lalu band, karena gajah kami itu belum ada band, ya kan, boleh kami kirim, ya kan, kami latih. Ya cukup itu kan, itu namanya mentor. Nah kita cukup dulu sampai di sini, kita sambung lagi minggu depan. Dan sebelumnya kita doa, Tuhan, kami sebetulnya dengan jujur dan menyadari kami semua membutuh mentor, seorang mentor, baik itu mentor di atas kami dan di bawah kami. Karena kami tidak bisa sendirian, karena Tuhan ciptakan kami untuk saling tergantungan. Biar kami menyadari ini Tuhan. Dan yang kedua, kami bisa mengelola diri kami dan kami meningkatkan hubungan satu dari yang lain, dan kami memperbaiki hubungan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, memberkati biar kami semua mau melakukan kecerdasan emosional. Dan ini membutuhkan waktu dan membutuhkan proses. Mampukan kami semua untuk memperbaiki dan untuk berjalan dalam kecerdasan emosional. Kami sudah banyak salah, kami banyak gagal, tetapi kami mau naik kelas terus. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang sudah ikuti, dan kami lepaskan sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa. Biar kami semuanya mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan Yesus yang dimampukan oleh seorang penolong yang sudah manunggal dalam roh kami, supaya kami bisa melakukannya dan kami di bumi semakin serupa dengan Yesus di bumi. Terima kasih Tuhan, kami berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus, dan kami lepaskan kesembuhan bagi saudara yang sakit. Saudara yang sakit, terimalah kesembuhan. Kami tidak tahu saudara ada di mana, tetapi yang kami tahu bahwa Tuhan menyayangi saudara dan Tuhan mau menyembuhkan saudara. Mungkin saudara bertanya, apakah Tuhan mau? Saya jawab, Tuhan kita Yesus, Dia mau menyembuhkan saudara. Oleh karena darah Yesus, saudara disembuhkan dan diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan. Saudara yang percaya katakan amin. Amin saudara sekalian. Tuhan memberkati. Sampai minggu depan saudara diberkati. Jangan lupa bagikan materi ini kepada kawan saudara dan yang lain. Tuhan berkati, sampai jumpa minggu depan. Amin.